Setelah mengatakan itu, dia tidak berbicara lebih banyak omong kosong dengan Adam, segera menatap Duncan dan berkata dengan serius, "Inspektur Allen, saya sekarang sangat curiga bahwa masalah ini sudah direncanakan, dan keluarga Fei sangat curiga." Adam mengertakkan gigi dan meraung, "Apa yang kamu katakan?" Tama mengulangi, "Aku berkata, keluarga Fei memiliki kecurigaan besar." Adam kesal di dalam hatinya dan hendak berbicara, tetapi Duncan di samping bertanya dengan sangat serius, "Mengapa menurutmu begitu?" Tama berkata dengan serius, "Masalahnya sendiri sangat aneh. Tuan muda dari keluarga Fei bersikeras mengundang Nona Gu ke makan malam amal, tapi dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan diundang menjadi tamu misteri. Jadi sebagian besar orang di luar tidak tahu bahwa Nona Gu ada di sini, dan mereka juga sengaja mengatur kami di ruang tunggu seperti ini bahkan tanpa jendela, mengatakan sesuatu tentang menunggu saat yang tepat. Sebelum pertama kali aku melihatmu, itu sedikit mengganggu. Seolah-olah ada semacam konspirasi." Omong-omong, Tama menambahkan, "Dan, yang lebih aneh lagi adalah tidak lama setelah kami masuk, tidak ada sinyal di telepon, dan sekarang masih tidak ada sinyal. Saya benar-benar curiga bahwa seseorang telah memblokir komunikasi nirkabel di sini." Mendengar ini, Duncan tanpa sadar mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya, dan memang, tidak ada sinyal atau layanan sama sekali. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak tiba-tiba, "Johnson, blokir seluruh aula perjamuan, gunakan peralatan profesional untuk memeriksa dan melihat di mana sebenarnya perisai itu berada." Pada saat ini, seorang petugas polisi dengan cepat berlari dan berbicara, "Detektif, kami baru saja mengkonfirmasi catatan pengawasan. Semua gambar pengawasan di dekat ruang tunggu ini telah diganti sebelumnya, menggunakan gambar yang relevan dari perjamuan terakhir 5 hari yang lalu." Duncan mengerutkan kening dan bertanya, "Masalah besar, Departemen Keamanan tidak menemukannya?" Petugas menjawab, "Kami berkonsultasi dengan satpam yang bertugas di ruang pantau. Mereka bilang tidak tahu ada VIP penting malam ini dan mengira ruang VIP hari ini kosong. Jadi perhatian mereka sama sekali tidak ada di dekat ruang VIP. Jadi ketika alat pemantau ini memutar video yang direkam beberapa hari yang lalu, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa." Mendengar ini, Tama berkata dengan suara dingin, "Sudah kubilang bahwa masalah ini sudah direncanakan. Itu hanya seseorang yang sengaja berusaha menyembunyikan fakta bahwa Nona Gu telah tiba di sini dari orang lain. Selain itu, bahkan jika beberapa ninja itu bisa bercampur, tidak mungkin mendapatkan video pengawasan beberapa hari yang lalu, apalagi meretas sistem pengawasan. Jelas ada tahi lalat." Adam heran dan bertanya, "Duncan, apa artinya ini? Apakah Anda mencurigai orang-orang keluarga Fei?" Duncan selalu tidak puas dengan Adam. Di satu sisi, dia benar-benar tidak melihat Adam sebagai orang yang tepat. Di sisi lain, karena dia telah lama mendengar bahwa ayah Adam, Darwin Fei, mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan, karena dia sangat mengagumi senior Daron Fei, maka dalam hatinya, untuk Darwin dan Adam itu semua tidak suka. Alasan mengapa Adam menganggap Duncan seperti bukan siapa-siapa, terutama karena ketenaran Duncan sangat besar. Bahkan di Gedung Putih, dia memiliki status politik yang sangat tinggi. Duncan di Amerika Serikat dikenal sebagai terang orang Indonesia, dan bahkan untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang berlangsung 10 tahun, dan menerima penghargaan presiden saat ini. Apalagi basis masanya di Amerika Serikat sangat solid, terutama di diaspora Indonesia. Dia sama pentingnya dengan Totem. Jika dia memiliki masalah, saya khawatir orang Indonesia di Amerika Serikat akan mengadakan pawai besar untuk mencari keadilan baginya. Karena itu, di hadapan Duncan, Adam tidak bisa memprovokasi dia. Jika dia berani melakukan apapun padanya, keluarga Fei pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Duncan memandang Adam dan berkata dengan nada dingin, "Adam, meskipun anakmu hilang sekarang, tapi menurutku, dalam kejadian hari ini,
anakmu mungkin tidak bersalah. Mengatakan itu melihat sekeliling untuk sementara waktu dan dengan dingin berkata, kamu pintar. Pikirkanlah, makan malam amal awalnya bisa langsung saja, tapi putramu harus berusaha keras untuk membuat set seperti itu. Bisakah dia masih memiliki niat baik? Adam terdiam. Meskipun dia tidak peduli, dia juga orang yang bijaksana, dan dia juga merasa bahwa tindakan putranya itu agak menyimpang. Terlebih lagi, hal yang paling sesat bukanlah apa yang dikatakan Dunchan, tetapi sifat dari hal ini sangat sesat. Dia tahu bahwa Zakari selalu tidak nyaman dengan amal. Keluarga biasanya mengadakan beberapa kegiatan amal, menariknya untuk menunjukkan wajahnya bahwa dia tidak tertarik. Kali ini dia akan mengeluarkan puluhan juta dolar dalam bentuk donasi, mengambil inisiatif untuk terlibat dalam makan malam amal dan bekerja. Ini sendiri sangat aneh. Selain hal-hal aneh lainnya, yang bertentangan dengan detail akal sehat, dia juga samar-samar merasa ada rasa yang disengaja di mana-mana seolah-olah putranya benar-benar punya rencana lain. Namun, Adam tidak bisa mengakui ini, jadi dia berkata kepada Dunchan dengan nada tegas. Alan, kamu tidak boleh lupa bahwa korban dari masalah ini adalah anakku. Sekarang dialah yang diculik. Prioritas langsung NYPD adalah menemukan putra saya dan membawanya kembali dengan selamat. Dunchan tersenyum dan berbicara, kami polisi memiliki prosedur kami saat menangani kasus. Kami tidak membutuhkan atau membiarkan orang lain memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan bertanya kepada anak buahnya di sekitarnya, apakah stafnya sudah dikumpulkan? Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, mereka telah diatur untuk mengambil pernyataan di ruangan yang berbeda, dan mereka semua akan dikumpulkan di ruang konferensi segera setelah pernyataan diambil, dan kemudian mereka akan diizinkan untuk melakukan identifikasi silang satu persatu. Bagus, Dunchan membuka mulutnya dan berkata, bawa aku ke ruang konferensi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan berbicara, Anda dapat meninggalkan kontak untuk asisten saya untuk kembali ke hotel terlebih dahulu, dan saya akan meminta seseorang menghubungi Anda jika kami membutuhkan Anda untuk bekerja sama. Baik, Tama mengangguk dan berkata kepada Tasya, Tasya, tinggalkan kontak untuk petugas. Tasya buru-buru mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada petugas polisi di samping Dunchan. Pada saat ini, Dunchan menatap Adam lagi dan berkata dengan dingin, Adam, kamu juga bisa pergi. Jika ada berita, aku akan meminta seseorang untuk memberitahumu. Adam cukup marah dan berkata begitu saja, ini hotel keluarga Fei kami, kamu ingin aku pergi? Saya mau kemana? Dunchan dengan tidak sabar berkata, pergilah ke tempat yang Anda suka, di sini sekarang tempat kejadiannya. Mulai sekarang semua manajemen tertutup, orang asing harus dievakuasi. Seperti yang dia katakan, dia juga menginstruksikan petugas polisi di sampingnya, kumpulkan tamu di luar, periksa identitas semua orang, jika tidak ada orang yang mencurigakan, biarkan mereka pulang dulu, tetapi semua orang tidak diizinkan meninggalkan New York pada minggu depan, dan harus tersedia saat diminta. Petugas itu segera mengangguk dan berkata, ya, Inspektur, saya akan mengaturnya. Wajah Adam membiru karena marah. Beberapa petugas polisi dengan walkie-talkie di pundak mereka, dan pistol di pinggang celana mereka segera maju dan berkata kepada orang banyak, kamu mendengar apa yang dikatakan detektif, tolong segera tinggalkan tempat kejadian. Adam tidak pernah begitu marah. Dia menendang dinding dan mengutuk, Dunchan, kamu pengganggu sialan. Seorang petugas polisi segera melangkah maju dan memperingatkan dengan suara keras, Tuan, jika Anda tidak pergi dan terus mengganggu kami di tempat kejadian, aku harus mengambil tindakan wajib terhadapmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.